Bab 10. Di mana anakku, sudah 2 purnama aku berada di kampung halaman, dan selama itu pula Erwin tak pernah memberi atau menanyakan kabar. Sepertinya dia benar-benar marah dengan keputusanku yang memutuskan untuk melahirkan di sini. Namun aku sudah tak peduli lagi, niatku sudah bulat untuk berpisah dengannya, terserah dia saja. Toh semua ini juga karena kesalahannya sendiri. Andai dia setia, andai dia tak mendua, mungkin rumah tangga ini akan baik-baik saja. Walaupun terkadang hatiku merasa hampa. Entah siapa yang menyebarkan berita tentang keretakan rumah tanggaku hingga sebagian warga desa sudah banyak yang mengetahui kalau keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang iba apalagi saat melihat kondisiku yang sedang hamil tua. Namun ada juga yang mencibir mengatakan kalau aku terlalu bodoh karena menginginkan perpisahan dengan seorang suami yang tampan dan mapan. Awalnya aku merasa terganggu dengan semua itu. Namun ibu dan bapak selalu memberi nasihat dan semangat. Selalu merangkulku tanpa sekalipun membiarkanku sendiri. Jangan pernah mengeluh ketika hidupmu dilanda masalah. Karena dengan masalah itu kamu bisa belajar kuat dari cobaan, ucap ibu saat kami sedang berada di dapur, menyiapkan makan siang untuk bapak yang sedang berada di sawah. Mengapa jalan hidupku seperti ini, Bu? Andai dulu aku tak menikah dengan Erwin, ucapku yang mirip sebuah keluhan dan penyesalan. Selalu ada alasan untuk setiap hal yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang datang dan pergi di hidupmu tanpa seizin Tuhan. Jadi kamu tak perlu risau, imbuhnya tanpa melihat ke arahku. Apa yang akan terjadi dengan anakku nanti, Bu? Bagaimana kalau dia nanyakan di mana bapaknya? Tanya aku yang sebenarnya sedang mengeluarkan isi hati. Saat ini aku sedang rapuh, sekuat apapun mereka mencoba terlihat baik-baik saja, rasa khawatir itu tetap menghantui. Ibu mendekat lalu duduk di sampingku. Wanita yang sebagian rambutnya sudah berwarna putih itu menggenggam lemut tangan ini, mengeluh selalu menciumnya. Begitulah ibu yang selalu dilakukan setiap kali aku butuh penyemangat dan kepercayaan diri. Kami sama-sama tersenyum saat beradu pandang. Semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu, dan itulah yang membuat dirimu semakin baik. Sebuah harapan akan menguatkanmu untuk terus bermimpi, maka teruslah berharap sesuatu yang baik. Aku sudah berada dalam dekapannya ketika ibu mengatakan itu. Teruslah meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu ditunjukkan jalan yang baik dan benar. Lagi ibu memberi nasihat padaku. Menjelang tidur adalah waktu yang sangat kubenci, karena pada saat itu diri ini merasa sendiri. Entah sudah berapa banyak ayat pendek yang kulafalkan, entah berapa banyak shalawat yang kulantunkan agar mata ini biar terpejam. Namun hati ini masih saja merasa gelisah, memikirkan bagaimana kehidupanku nanti. Sulitnya belajar ikhlas menerima, terutama menerima takdir. Apalagi sekarang sudah mendekati hari perkiraan lahiran, itu semakin menambah rasa bimbang dan gelisah. Mampukah aku menjalani semua ini? Apa yang akan aku katakan jika anakku menanyakan ayahnya? Bagaimana dengan lelaki hidupnya kelak? Memikirkan hal itu membuat mataku memanas dan tak lama kemudian butiran bening itu akan luruh juga. Ya Allah, kuatkanlah aku, bimbing aku di setiap langkahmu ya Allah. Aku bergumam di antara isak tangis, sungguh saat seperti ini jiwa dan ragaku terasa lelah dan lemah. Rasanya baru sekejap mata ini terpejam, namun sudah terjaga lagi karena merasakan hawa panas yang memenuhi kamar. Padahal kipas angin masih setia dengan pekerjaannya, sadar kalau ada sesuatu yang sedang tak beres di ruangan berukuran 3 kali 3 meter ini. Aku pun bangkit dengan ini segera keluar. Namun sepertinya ada yang sedang menahan tubuhku hingga rasanya cukup berat saat aku hendak beranjak. Aku duduk bersila lalu berkonsentrasi untuk membaca doa dan wirid yang diajarkan oleh pamannya Wina. Seolah ada kekuatan besar tengah menyerang, membuatku terpelanting hingga jatuh ke tanah yang menimbulkan bunyi berisik karena kakiku mengenai rak buku di sudut ruangan. Tak lama kemudian aku mendengar langkah kaki mendekat, lalu samar-samar mendengar daun pintu yang terbuka dengan kasar. Ya Allah, Saras, ada apa denganmu, Nak? Wanita yang sudah melahirkanku itu berteriak sambil menangis. Bab, suara ibu terdengar pelan dan semakin jauh. Setelah itu aku tak ingat apa-apa. Semuanya menjadi gelap. Aku terbangun ketika merasakan ada yang mengelus rambutku. Ibu,
Hanya itu yang kuingat saat ini karena bersamanya aku merasa aman dan nyaman. Alhamdulillah, kamu sudah siuman, Ras. Aku menoleh ke asal suara, ada ibu yang sedang tersenyum manis padaku. Setelah itu pandangan mata ini memindai tempat di mana aku sedang berbaring. Nuansa dan aromanya seperti rumah sakit. Bau obat bercampur dengan bau karbol dari pembersih lantai menjadi satu. Bu, kenapa aku berada di rumah sakit? Bapak di mana? Tanyaku dengan suara parau. Aku sedikit menyengir saat ingin bergerak karena ada rasa nyeri di perut. Kamu sudah melahirkan, Ras, anakmu laki-laki, sahut ibu masih dengan sebuah senyuman. Aku melahirkan. Spontan tanganku meraba perut yang sekarang sudah kembali rata. Laki-laki, Bu. Tanyaku lagi, senyumku merekah saat melihat ibu mengangguk. Ada rasa lega, setidaknya dia tak butuh wali saat menikah. Kenapa pikiranku sudah sejauh itu? Sekarang di mana anakku, Ibu? Rasanya tak sabar ingin segera memeluknya. Ibu tak langsung menjawab, ada gulat kesedihan di wajahnya, menandakan kalau ada sesuatu yang tidak baik. Ibu, aku ingin memberinya ASI, pasti sekarang dia sedang haus. Aku berbicara terlalu semangat hingga tak menyadari wanita terkasihku itu berkali-kali mencium punggung tangan ini, membuatku menyadari sesuatu kalau sedang terjadi sesuatu yang tidak baik. Ibu mau panggil perawat dulu, ucapnya sambil melepaskan pegangan tangannya, lalu melangkah keluar kamar untuk mencari perawat. Tak lama berselang ibu kembali dengan beberapa perawat yang masih nampak muda. Setelah selesai diperiksa dan ditanya hal ini itu, perawat itu pun kembali meninggalkan kami lagi. Ras, itu suara bapak. Laki itu mendekat lalu duduk di kursi plastik yang disediakan rumah sakit. Mau makan apa kamu? Nanti bapak belikan. Bapak ini main nawarin makan segala. Nanti nunggu dia kentut dulu, sahut ibu yang tengah berdiri di pinggir meja sambil menuang air dari termos panas. Walah, mau makan aja mesti tunggu kentut, kelakar bapak. Lelaki itu tersenyum namun ada kesedihan di sorot matanya. Ada apa?